Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam lagu tadi, kita diajak untuk memuji Tuhan, menghaturkan syukur dan mengagungkan nama Tuhan. Pertama-tama dalam perayaan Ekaristi ini, saya pribadi mengajak kita semua untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, terutama di dalam hidup saya yang kemarin tanggal 1 Agustus merayakan 25 tahun hidup membiara. Bukan pertama karena hebat dan kuatku, tetapi pertama-tama karena Allah sendiri yang Maha Kasih, yang senantiasa memberi kekuatan, menyertai dan melindungi selama perjalanan panggilan ini. Maka dalam perayaan Ekaristi ini sekaligus saya juga mohon doa dari saudara-saudari sekalian, agar seperti Paulus dalam bacaan pertama, akhirnya hidup kita, hidup saya, sungguh dilayakkan untuk menjadi pelayan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang kita jumpai. Maka mari kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan hening sejenak, menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihani kami, Imam
kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, Kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Raja surgawi, Tuhan, Raja surgawi, Tuhan putera dan domba Allah. kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. dan Engkau Roh Kudus, Dan Engkau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tribunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta kehidupan, Engkau memanggil kami menjadi pelaksana sabda yang gigih dan tekun. Kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan, kasih, dan kehadiranmu di dalam hidup kami, terutama di dalam hidup saya sebagai seorang imam dalam hidup membiara. Ajarilah kami semua untuk menempa diri, menjadi pribadi yang tangguh, mengutamakan sabdamu lebih dari segala sesuatu yang fana di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian sendiri tahu bahwa kedatangan kami di antara kalian tidaklah sia-sia. Memang sebelum datang kepadamu, kami telah dianiaya dan dihina di kota Filipi, seperti kalian tahu. Namun berkat pertolongan Allah kita, kami mendapat keberanian untuk mewartakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau maksud tidak murni atau disertai dengan tipu daya. Sebaliknya, Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Seperti kalian ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah sembunyi-sembunyi mengejar keuntungan pribadi.
Allah saksinya. Tidak pernah pula kami mencari pujian dari manusia, baik dari kalian maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kalian, sama seperti seorang ibu mengasuh anaknya. Begitu besar kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kalian bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kalian memang kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Referen. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Referen. Tuhan, Engkau mengenal dan mengenal aku. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Referen. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab perpuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Berhubung ini agak khusus, maka renungan saya pada kesempatan ini akan saya isi dengan sharing saja. Beberapa waktu yang lalu itu, saya diminta oleh Rektor Skolastikat SJ untuk mengisi retret para frater. Lalu saya jawab,
aduh Romo, saya ini kan Romo yang di pedalaman. Lalu otak saya juga sudah mulai berkarat di Kokonau selama 6 tahun. Sedangkan frater-frater ini, frater-frater yang pintar-pintar semua, apakah saya masih layak, Romo? Lalu Romo itu menjawab, pasti masih tetap layak. Mereka butuh sharing pengalaman pelayanan di pedalaman. Oke, kalau begitu. Lalu akhirnya saya tanya, baru tema retretnya itu apa, Romo? Dan Romo itu mengatakan temanya doa dan keheningan. Dalam hati saya, kalau para frater ini hanya diberi retret tentang doa dan keheningan, mungkin mereka akan semacam bosan karena setiap hari mereka sudah doa, sudah meditasi setiap hari. Maka akhirnya saya beri alternatif. Berhubung akhirnya karena saya sendiri, angkatan saya sendiri, akhirnya saya bersama dengan Romo Haryoto. Romo Haryoto adalah ahli spiritual. Maka saya bilang, Romo nanti memberi sesi pagi tentang spiritualitas, doa dan keheningan. Sedangkan saya nanti sesi yang sore. Saya beri tema tentang eksorsis. Artinya tentang eksorsis itu apa ya? Pengusiran roh-roh jahat begitu. Saya hanya mau mengajak para frater itu sampai kepada kesadaran bahwa menjadi seorang imam itu bukan hanya doa dan keheningan, itu bukan hanya urusanmu pribadi sebagai imam, tetapi ketika kamu menjadi pemimpin, menjadi imam, kamu harus menjadi tiang doa bagi jemaatmu, bagi gerejamu. Dan yang namanya tiang doa, kita sebagai seorang imam yang adalah agen kerajaan Allah, maka mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti nanti kamu akan berhadapan dengan kerajaan di sebelahnya, bertentangan. Saya katakan kepada frater, kalau dalam pengalaman hidupmu sebagai seorang imam, kamu tidak pernah punya pengalaman berhadapan dengan dunia kegelapan, maksudnya dunia roh-roh jahat itu, berarti kehadiranmu sebagai seorang imam itu tidak membawa dampak besar bagi berkembangnya kerajaan Allah. Nah, karena saya sudah sejak lama mempersiapkan itu, dan nanti ketika retret itu berbicara tentang iblis, tentang roh jahat, maka sebelumnya saya juga sudah kontak teman-teman pendoa saya untuk menjadi pendoa supaya terjadi banyak terobosan ketika retret itu, supaya juga tidak diganggu oleh kuasa-kuasa yang di seberang sana. Semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi karena frater ini adalah mereka itu sibuk dengan intelektualitas, belajar filsafat dan teologi, maka ketika saya menjelaskan tentang dunia roh, bagi mereka itu tidak masuk akal. Hari pertama, hari kedua mereka katakan, Romo Drian ini bicara apa? Bicara tentang klinik, bicara macam-macam dan seterusnya. Sampai pada akhirnya ketika malam terakhir sebelum terakhir retret itu, saya beri sesi untuk penyembuhan luka batin. Ketika penyembuhan luka batin itu saya katakan sakramen adorasi, lalu setelah itu kami tumpangi satu persatu kepala mereka. Dan ketika menjelang terakhir itu, ketika kepala salah satu frater ditumpangi, didoakan, akhirnya yang muncul itu sesuatu yang lain. Dia menggeram-geram kayak harimau itu. Dia itu masih dalam adorasi. Karena frater-frater yang lain sudah mulai takut, akhirnya saya katakan, ya sudah, kita selesaikan dulu adorasi. Lalu setelah selesai adorasi, semua frater ada 35-an itu saya suruh keluar, biar saya sendiri dengan frater yang ini. Ketika saya ajak bicara, dia kan model kayak harimau itu, menggeram-geram itu. Saya bilang, sudah, kamu keluar. Dia bilang, saya tidak mau, Mbah. Dalam hati saya masih muda kok disebut tete saya. Terus saya bilang lagi, sudah, pokoknya kamu keluar. Tidak, saya sudah nyaman di sini.
Terus lagi-lagi, sudah pokoknya kamu keluar. Tidak, saya minta korban. Korbannya apa? Kepala ayam. Saya bilang tidak ada. Sampai 1 jam saya doakan, tidak mempan, tidak tembus. Akhirnya faktor-faktor kan melihat semua di luar itu. Saya keluar. Mereka tanya, kenapa Romo? Saya mau cari udara segar, saya mau merokok dulu. Lalu setelah itu dipanggillah satpam yang muslim. Lalu akhirnya dia doa pakai bahasa Arab itu panjang lebar, tidak tembus juga. Dari jam 10, setengah 10 malam, akhirnya setelah itu karena saya mau masuk lagi yang orang ini masih menangani, akhirnya setelah agak selesai saya masuk. Sebelum masuk saya bilang sama frater, memang ini agak berat, tetapi saya tahu kelemahannya. Kelemahannya adalah doa Salam Maria. Karena ketika saya doakan Salam Maria, pasti dia kayak model kepanasan begitu. Akhirnya setelah itu frater-frater saya suruh masuk, sekarang kalian doa rosario. Dan selama doa rosario itu saya perhatikan memang yang frater ini kayak menggeliat, kesakitan, tidak tahan terus seperti itu. Begitu selesai doa rosario, doa malaikat agung, barulah akhirnya saya tangani. Kamu mau didoakan? Mau. Setelah didoakan baru selesai. Akhirnya saya tanyalah dalam sesi berikutnya kepada para frater itu. Kalian sudah belajar filsafat, kalian sudah belajar teologi, kalian sudah belajar ilmu psikologi. Kira-kira menurut kalian, tadi malam itu memang dia karena luka psikologis atau karena kekuatan yang lain? Akhirnya fraternya mengatakan, karena kekuatan lain, dong. Karena kuasa yang lain. Dan karena pengalaman itulah yang tanpa dirancang, tanpa saya duga juga ada manifestasi yang luar biasa seperti itu. Akhirnya itu justru menjadi semacam kayak menjadi terobosan yang luar biasa untuk para frater, supaya akhirnya mereka itu sampai kepada kesadaran, oh ternyata di dunia ini juga ada kuasa-kuasa lain selain kuasa Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah sebuah contoh di dalam perjalanan hidup saya selama 25 tahun sebagai seorang biarawan. Saya hanya mau mengatakan begini, terkadang atau seringkali Tuhan itu memberikan kejutan-kejutan yang di luar logika kita, di luar perencanaan, di luar rencana kita. Kejutan-kejutan yang seringkali mungkin ketika kita mengalaminya itu kita merasa protes kepada Tuhan. Tetapi justru disitulah saya mengalami, saya dibentuk oleh Tuhan. Ketika frater habis stopper, saya mau mundur karena luka batin. Akhirnya saya berdoa jam 12, Tuhan memberi jawaban langsung. Ketika saya frater hebat dengan olahraga yang luar biasa, voli, sepak bola, semuanya menjadi unggulan, tiba-tiba Tuhan membuat lutut saya terpelecok, sehingga harus operasi 2 kali, sehingga tidak bisa lagi olahraga lagi seperti dulu. Ketika saya sudah mengunggulkan intelektual saya, akhirnya saya kena vertigo, tambah lagi kena malaria. 3 penyakit yang memang selalu tidak pernah hilang dalam tubuh saya. Ketika saya lemah, ketika saya capek, pasti akan muncul. Ketika saya takut untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, di paroki pertama, paroki kedua, paling banyak saya justru berhadapan dengan itu. Artinya Tuhan itu memang sungguh-sungguh memberikan sesuatu yang memang kadang-kadang di luar prediksi saya. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu penting, dan penting untuk saya bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Intinya saya diarahkan, diajak untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Allah yang memanggil, yang memilih. Tema
pas saya kaul pertama mulai masuk membiara itu adalah bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Itu dari Injil Lukas. Konteksnya itu para rasul waktu itu sudah menjaring semalaman dan tidak berhasil. Pasti mereka capek, mereka lelah. Ketika Yesus paginya itu datang mengajar, lalu melihat ada perahu di situ, Yesus naik mengajar di situ, lalu Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Tuhan, sudah semalaman kami itu mencoba mencari ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena itu yang mengatakan adalah Engkau, maka saya akan melakukan. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Kalau kita bayangkan, Yesus itu sejak kecil nelayan, dia ahli menangkap ikan. Sedangkan Yesus dasarnya adalah tukang kayu, dia tidak punya banyak pengalaman berkaitan dengan menangkap ikan. Tetapi Petrus merendahkan dirinya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, dan akhirnya dia mendapatkan yang banyak. Maka ketika saya juga diutus ke Kokonau ini termasuk salah satu paroki di pedalaman di Indonesia ini yang paling dalam, yang paling katakanlah berat, paling susah. Bagi saya itu sebuah keuntungan, karena justru dalam 6 tahun selama saya di sini, saya mengalami banyak pengalaman iman yang luar biasa. Ketika saya ragu atau krisis melihat umat di sini, ini umat ini gimana toh? Kira-kira mereka itu butuh saya atau tidak? Butuh kami sebagai imam atau tidak? Tahu-tahu saya hilang di hutan. Dan akhirnya seluruh Kokonau ini mencari. Disitulah Tuhan menjawab, lihat ini. Yang kamu ragukan, yang kamu cemaskan, ternyata mereka juga sayang sama kamu. Nah, pengalaman-pengalaman yang terus-menerus seperti inilah yang justru akhirnya menguatkan saya di dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang biarawan. Kami dulu itu ketika kaul pertama jumlahnya 12. Ketika masuk postulan jumlahnya 12. Lalu kaul pertama menjadi 7 orang. Lalu setelah 25 tahun berjalan, tinggal saya sendiri. Ada 2 bruder, ada 4 frater, dengan saya 5. Kemana mereka? Satu ada yang sudah berpulang ke rumah Bapa, sedangkan yang lainnya memang akhirnya memilih jalan yang benar. Tetapi di dalam hidup saya, akhirnya saya menemukan kekuatan yang sejati, yaitu Allah sendiri. Dan saya rasa ini tidak berlaku bagi hidup saya, tetapi juga berlaku bagi hidup kita. Kalau kita belajar dari Paulus dalam bacaan pertama, apa yang dikatakan Paulus? Hidup Paulus itu sungguh-sungguh sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi hidup kita. Meskipun dia itu mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak cobaan, dia mengatakan, memang sebelum datang kepadamu kami telah dianiaya dan dihina di kota Filipi seperti kalian tahu. Namun berkat pertolongan Allah, kami mendapat keberanian untuk mewartakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Artinya Paulus itu meskipun hidupnya itu tidak mudah, meskipun dia itu mengalami banyak rintangan, tantangan, dan cobaan, itu tidak membuat Paulus menjadi putus asa, menjadi down, dan menjadi hilang harapan. Dia adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan seperti dikatakan oleh dia, pengalaman kesatuan dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dia. Maka dia mengatakan, namun berkat pertolongan Allah kita, kami mendapat keberanian
untuk mewartakan Injil Allah kepadamu dalam perjuangan yang berat. Dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang biarawan, apa yang dialami oleh Paulus ini juga saya alami. Artinya banyak dalam tahap-tahap kehidupan saya merasa itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Kadang-kadang berat, kadang-kadang juga sangat berat. Tetapi saya mengalami pertolongan Allah itu luar biasa. Pendampingan, penyertaan, dan kekuatan dari Allah itu nyata, sungguh-sungguh saya alami, dan itulah yang membuat menjadi kekuatan bagi saya untuk setidaknya bisa masih tetap setia sampai saat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kitab suci ini rasanya kita juga semua dipanggil untuk terus-menerus berusaha, tidak pernah lelah melayakkan hidup kita, melayakkan diri kita supaya semakin berkenan di hadapan Allah. Seperti dikatakan oleh Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu orang-orang hebat. Mereka itu orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Tetapi justru karena memiliki kekuasaan itulah yang akhirnya membuat mereka menjadi penghambat bagi banyak orang untuk dekat dengan Tuhan. Karena akhirnya mereka jatuh kepada kemunafikan. Nah, bercermin dari Paulus, dari apa yang dikatakan oleh Yesus, mari kita terus berusaha untuk menyelaraskan hidup kita kepada Allah, di hadapan Allah, agar apa yang ada dalam hati kita juga menjadi selaras dengan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita tindakkan. Ibaratnya itu, kalau saya menggambarkan, kalau misalnya mata air. Kalau mata airnya itu jernih, maka pasti dia akan mengalirkan air yang jernih. Tapi kalau mata airnya itu sudah tidak jernih, pasti yang keluar juga air yang tidak jernih. Mata air di dalam hidup kita tidak lain adalah hati kita. Di dalam iman, hati batin kita itu adalah bait Roh Kudus. Maka sejauh kita terus mempersilahkan, memberi ruang bagi Allah untuk bertahta di dalam hati kita, justru itulah yang memudahkan hidup kita untuk mengalirkan berkat bagi sesama di sekitar kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan, agar di dalam segala tantangan, dalam segala kesulitan, dalam segala keterbatasan hidup kita, kita tidak pernah lupa untuk terus berusaha menyelaraskan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kita yang seperti ini akhirnya bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Istilahnya itu, jangan menunggu sempurna untuk datang kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya, Tuhan itu menyempurnakan orang yang dekat dengan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Karya yang kita
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, berkenanlah menguduskan persembahan roti ini agar kami memahami kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami, yakni Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Surga dan bumi